Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan, atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, saya kalau Bapak berkenan saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan nanti Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak? Yang saya dengar ya Pak itu, yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada. Semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, Pak, udah dibawa masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya? Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, dia para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu Pak. Enggak, masalah gini Pak. Kalau saya tangkap tadi, bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat, saya tahu saya juga staf ahli, Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepolisian, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli bukan. Penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepakat gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya, dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi,
ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau ada keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu, dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke. Masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto Sudadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya, Anda Roy Suryo silakan. Sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka. Semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia. 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan-kesempatan lainnya bersama cucu. Masa gak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya, Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. ya. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya. Gitu. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya, 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Pak, Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Dan saya ingin jawab yang tadi yang sebelumnya. Saya ingin menjawab tadi bahwa kita itu menegakkan hukum itu jangan sampai apa istilahnya Bapak tadi katakan jangan ngawur gitu ya. Ya. Saya ini sebagai penyidik Bapak tahulah. Saya tidak suka melanggar dan saya jujur dan menegakkan apa yang benar yang ada. Ya. Dan saya tadi tersinggung dia katakan bahwa perpol itu saya langgar kemudian itu. Saya bukan itu Pak. Saya bikin perpol itu demi untuk menutupi kekosongan hukum. Pak Arianto, bukan mohon ke maaf situ saya larinya. bukan katakan Bapak Enggak, langgar, enggak tapi usah dilanggar dijawab. oleh penyidik. Enggak usah dijawab. Bapak bukan langgar Pak, Ini mohon maaf. udah 10.20. Daripada saya stop. Tiba-tiba Terus yang kedua Pak tadi Bapak kan mengatakan Pak supaya tidak ngawur gitu ya. Saya ulangi lagi Pak. Penentuan pasal-pasal itu tadi Pak. Itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu Ya, luar biasa tadi ya. Jadi kita saksikan bersama ya perdebatan atau diskusi ya, terkait ijazah Pak Jokowi. Ini memang kasus ini sudah lama betul ya, bertahun-tahun gitu. Dan belum kelar juga ya, masih diperbincangkan sampai hari ini tuh. Dan ini juga udah 6 bulan lalu nih videonya ini. Bahkan sampai sekarang pun masih tetap aja dibahas soal ijazah Pak Jokowi. Jadi artinya maksud saya kok bisa selama ini untuk menyelesaikan satu kasus ini doang nih. Padahal memang ya kan objeknya kan ada itu. Kan masalah primernya itu kan ijazahnya asli atau palsu. Ya tinggal itu aja kan. Ada kok barangnya di tempat Pak Jokowi misalnya. Ya tinggal dibuktikan aja itu. Nah tadi memang disampaikan kan waktu di Polda ditunjukin begini begono asli, identik dan macam-macam dikatakan itu ya. Tapi kita butuh autentiknya kan, bukan soal identik atau ada kesamaan atau asli-asli doang nih. Nah, padahal bukti yang lain pun mengatakan palsu, apalagi buktinya berdasarkan kajian ilmiah. Jadi ya sulit juga untuk dibantah. Nah, kenapa persoalan ini lama sekali? Menurut saya salah satu cara mungkin ya biar cepat itu ya Pak Jokowi sendiri sebagai seorang negarawan tadi legowo untuk memperlihatkan. Nah, jadi semakin Pak Jokowi tidak mau memperlihatkannya, apalagi waktu di awal 2025 kemarin itu, April atau Mei itu, ya, jadi masyarakat jadi menduga bahwa wah jangan-jangan beneran palsu nih. Kalau asli kenapa Pak Jokowi nggak mau nunjukin?
Padahal kan ijazah ini kan bukan aib, ijazah ini kan bukan dosa. Apalagi Pak Jokowi ini bukan masyarakat biasa, bukan masyarakat kecil seperti kita-kita ini. Ini mantan presiden 10 tahun. Masa sih ijazahnya nggak mau memperlihatkan? Dalam arti untuk menyudahi kegaduhan ini, untuk menyudahi kehebohan ini atau keributan ini. Kan tinggal tunjukkan aja. Kan bukan dosa, bukan aib, bukan pelanggaran. Atau juga bukan palsu tadi katanya. Kan begitu. Ya tinggal tunjukkan aja. Clear gitu. Tapi ya Pak Jokowi juga menurut saya ya punya hak juga ya untuk melakukan pembuktian lewat apa? Lewat mengambil langkah hukum kah atau langsung memperlihatkan ke publik kah? Ya itu terserah beliau, ijazahnya kok, barang-barangnya kok, kan gitu. Tapi ya kita kan terkadang berpikir bahwa wah kan asli, kan juga lulus, kan mantan mantan presiden, kan seorang negarawan, kan bapak bangsa, kan seorang tokoh. Masa sih tidak mau untuk menyudahi kehebohan ini, tidak mau untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cepat? Kan itu yang disampaikan oleh banyak masyarakat. Bahkan tadi saya katakan semakin Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, maka semakin banyak atau semakin kuat dugaan bahwa Pak Jokowi memang tidak memiliki ijazah yang asli, atau lebih tepatnya ijazahnya palsu, atau memang ijazahnya sama sekali nggak ada, yang ada hanya fotokopi. Nah itu kita nggak tahu, itu masih dipertanyakan. Nah jadi kita berharap ke depan itu bisa secepatnya selesai lah gitu ya. Malu dong Indonesia kok ribut-ribut soal ijazah lama sekali nggak kelar-kelar, kan malu kita di mata dunia itu kalau sampai dunia tahu gitu ya. Nah jadi itu harapan kita, harapan saya juga sebagai masyarakat Indonesia ya. Nah saya coba baca komentar nih. Memang benar ijazahnya Jokowi benar-benar asli palsunya. Ya kita nggak tahu lah. Saya seumuran dengan ijazah Jokowi SD sampai dengan S2 beserta raport-raportnya dan transkrip nilai. Waktu kuliah masih lengkap, tersimpan rapi sekalipun saya orang kampung dengan fasilitas rumah yang sangat-sangat sederhana. Ya memang kalau kita kuliah itu kan lulus nih, pasti kan ijazah kita itu kita simpan betul-betul, disimpan rapi ya, atau mungkin berkas-berkas lainnya juga. Nah ketika ada orang yang meragukan kita untuk ijazahnya, palsu, ijazahmu palsu, ya oke. Sini lu, ini gua tunjukin nih. Nah harusnya kan udah clear kalau begitu. Misalnya Pak Jokowi waktu itu kan contoh, oh diduga palsu ijazah lu, palsu misalnya. Pak Jokowi kesal nih, sini lu semua ke sini, baru gue tunjukin nih. Nah misalnya gitu ya, bahasa-bahasa kasarnya misalnya gitu ya. Atau dengan baik-baiknya ya Pak Jokowi mengundang ya Roy Suryo CS atau siapapun lah itu misalnya, kemudian ya hanya menunjukkan ke mereka aja, nggak perlu ke publik atau harus mengadakan konferensi pers, nggak harus begitu. Ya undang aja yang siapa yang menggugat, siapa yang menuduh, siapa yang menduga-duga itu palsu, mereka itu aja yang diundang. Contoh yang paling gencar-gencarnya kan Roy Suryo, Rismon dulu ya, sekarang udah nggak lagi dia tuh, udah ke kubu Pak Jokowi nampaknya kan begitu, karena sudah RJ ya, SP3 juga. Nah jadi kalau misalnya itu terjadi, Pak Jokowi mengundang Roy Suryo CS dan seterusnya itu, lalu kemudian ijazah Pak Jokowi yang dipegang, yang ada di rumah itu diperlihatkan ke mereka, oh nanti mereka, oh ya benar asli lah, benar asli. Nanti kan dengan sendirinya mereka akan minta maaf secara terbuka, bahkan akan mengedukasi, bahkan mereka akan memberitakan, akan terus menyuarakan bahwasannya ijazah Pak Jokowi asli. Kan gitu harusnya, kan simple. Tapi Pak Jokowi memilih melaporkan balik. Nah jadi begini nih, jadi kacau jadinya. Jadi seperti ini kacaunya apa? Banyak yang diduga dicetak di Pasar Pramuka, bahkan KPUD Surakarta waktu terlibat juga kan di apa juga apa namanya,
dicari-cari cari berkas Pak Jokowi lagi, salinan ijazahnya misalnya, kan begitu kan, jadi repot. Jadi kan semua jadi repot gara-gara kasus ini. KPU Jakarta misalnya, karena Pak Jokowi kan pernah nyalon tuh jadi gubernur kan, salinannya lagi harus dicari-cari dulu, harus diiniin dulu. KPU pusat misalnya, waktu Pak Jokowi daftar sebagai presiden 2014 atau 2019 misalnya, harus mereka cari-cari lagi salinan ijazahnya, dicari lagi. Pihak UGM harus ini lagi, sidang KIP misalnya, keterbukaan informasi publik contoh kan, mereka harus gelar sidang lagi, harus inilah, jadi repot. Jadi banyak yang direpotkan, merembet kemana-mana. Bahkan banyak yang mengatakan, ini kayaknya bertele-tele, berbelit-belit, padahal tinggal tunjukkan, simple aja gitu ya. Tapi kita harap hari ini karena udah kasusnya udah jalan, udah berproses sekian tahun ini, dan kita berharap jangan sampai ini ke tahun selanjutnya, tetapi di tahun ini betul-betul clear ya, biar tidak menjadi bola liar yang berkepanjangan apalagi menimbulkan kegaduhan. Saya kira itu saja. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.